sedulur, salam sehat dalam channel Mata Saroja. Selamat pagi Kang Priyo. Selamat siang dulu. Oh, selamat siang, setengah sore. Jam setengah 11 siang. Ini Mas Priyo, tadi aku kan ngobrol-ngobrol dengan temanku. Terus ke depannya aku takutnya sampean. Lah gedung dewa niki loh Mas. Itu sudah hampir 1 tahun. Terus dewanya kemana? Terus gedungnya nanti ini mau diapain? Mau penjelasan dulu sampean Mas Abdul. Tanya dari masyarakat ini. Yo wis, assalamualaikum. Halo warga Kota Kediri ya. Nah, aku dhewe kok takon iki yo bingung. Lah aku iki wakil rakyat apa wakil bangsat iki ora jelas lho, Mam. Ya, saiki wakil rakyat iki ana 30 nang dia. Kudune parani lho kantor partene yo enek. Acara-acarane mereka yo enek kuwi mek wira-wiri acarane seremoni yo to sing ulang tahun sing iki sing tebar iwak tebar opik. Iki wis nyawa gedung iki mang prihatin. Lah emang aku ki rencanaku ki katene ya pendak Sabtu Minggu kan delok breng-brengan lho, breng-brengan adu jago. Mang wis 3 bulan aku moro tutup kabeh. Yo wis. Lah ketemu awakmu nang kene. Ya saiki nek umpama wargae takon aku karena mungkin aku ki viral to, tukang protes, tukang kritik, tukang lawan lah jarene. Bahkan wali kota sampai digugat sampai ke pengadilan barang. Takoni. Aku njengok berarti ana sing gak bener. Termasuk hari ini beneran ketemu awakmu nanti. Ya iki lah wajah rumah rakyat sesungguhnya sebenarnya. Jadi seperti ini kalau nggak salah ini dari bulan Agustus ini digong sama masa. Hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Ya berarti anggap aja kan gedungnya jadi sorong mireng dari kobong. Posisinya dewane saiki yo ngono paling. Jadi sorem peteng ora jelas. Mohon maaf aku nggak menghina karena apa faktanya iki gembor brek ujungnya putus terus ana apa-apa. Tong kosong nyaring bunyinya. Ya, terakhir saya kemarin baca di media Kediri Tangguh kalau nggak salah itu Sosial. terjadilah seremoni di situ apa istilah kesepakatan pertanggungjawaban LKPJ ini wali kota jadi ini oke selesai. Terus heboh akhir tahun wingi ruame masalah LKPJ piye lakone itu masyarakat itu piye Ayo. Kota Kediri kan gonang di ngono lho. Aku ki ya pertanyaan besarku dhewe yang gedung sing wis setahun mangkrak iki kok kenapa gak segera dikeluarkan semacam kayak kajian atau appraisal iso diterusne konstruksine iki diperbaiki atau dimbrukne harus dimulai dari baru kan harusnya jelas karena ini juga aset pemerintah Kota Kediri seharusnya tim teknis tim kebijakan Pemkot Kediri ini segera gitu loh buatlah supaya Kota Kediri ini gak kesannya menyeramkan ini. Ya, aku kerungu kan kita juga pahami kemarin dibuatkan kantor sementara di bekas gedung BNI. Tapi faktanya kan kita ke sono kosong, jarang ada kegiatan. Padahal saat ini aku yakin warga Kota Kediri sangat membutuhkan pendampingan DPR kita atau wakil rakyat kita. Karena apa? Ini menjelang tahun ajaran baru, orang sudah pusing kemarin milih sekolahan buat anak-anaknya. Nah, terus kedua lebih parah lagi biasanya loh. Di zaman Abu Bakar dulu itu kan warga nggak terlalu bingung soal seragam karena pasti untuk dapat seragam bantuan. Tapi kemarin ya saya tahu sendiri. Untuk SMA masuk SMA itu udah seragam udah hampir 2,5 juta ke atas itu. Ini kan warga belum tentu punya uang, ditambah wingi bersasi besar kan sasi duluan. Mumet, dan ini kan harusnya ada improvisasi. Bahkan kita kan tahu persis informasinya Silpa Kota Kediri 2 tahun terakhir ini sangat melimpah. Kenapa sih di dalam situasi yang sulit seperti ini wali kota dan timnya itu tidak legowo lah dalam artian carilah cara-cara, carilah konsep-konsep cara menggunakan anggaran yang mangkrak itu supaya bisa dimanfaatkan untuk warga Kota Kediri yang saat ini sedang kesulitan lah secara ini. Saya yakin
suara ini bukan hanya suara saya, tapi karena ya kita tahu persis lah teman-teman penggiat sosial yang tak LSM, NGO segala macam itu saya yakin juga tahu ngerasain, tapi ya sekali lagi mungkin beban dosa-dosa kita ini terlalu banyak, jadi untuk kita harus ngomong bener mana loh, ini latih aja sing wedi, meripate ya merem ngene ya wis lah, inilah kita Kota Kediri, tapi ya sekali lagi saya dan Saroja tidak akan tinggal diam berpangku tangan. Karena saya sendiri pun mengakui hari ini bagian dari dosa-dosa saya juga di masa lalu, yang ngotot, yang berjuang supaya ada perubahan melalui mengganti atau suksesi wali kota. Tapi ya setelah hampir 2 tahun lakone kok ngene, tambah gebuk ngene, ya wes kita akan berusaha semaksimal mungkin. Kita akan kritik terus. Ayolah wali kota, ayolah DPRD, anggota dewan, kalian itu punya ya akses, kalian itu punya wewenang, kalian itu punya hak legislasi dan hak anggaran. Kenapa sih nggak berani dalam 1 hari, 2 hari ke depan beranilah dorong wali kota untuk menerbitkan ya semacam SK wali kota, semacam apalah untuk membantu warga ini supaya sekolah ini nggak mikir bayar seragam, bayar rokok. Bila diperlukan buat penetapan semacam kayak nanti kita bantu lah kalau nggak ngerti carane. Kota Kediri akeh wong pinter, tapi sih dulu akeh sing minteri kan ngono lho, nah gitu kan. Ayo kita bicara duduk bareng bagaimana membuat konsep supaya warga Kota Kediri yang terkenal, kota terkaya, kota terbahagia ini sekolah gak bingung gitu loh. Bila perlu buktikan perubahan yang mohon maaf kita cita-citakan, bahwa tidak akan ada lagi semasa wali kotanya Vinanda ini ada pungutan-pungutan di sekolah-sekolahan bagi warga berKTP Kota Kediri gitu loh. Dan saya jamin itu kalau perlu saya akan undang itu, saya akan temui ketua DPRD Kak Edo, wakil ketuanya Jono, ya Yasin. Kita tanya, kira-kira mampu nggak APBD Kota Kediri untuk menggratiskan, membiayai pendidikan warganya, ya mulai dari SD, SMP sampai SMA. Kalau memang nggak mampu untuk semua, ya cukup aja warga yang di BDT, yang warga yang tidak mampu kan itu. Karena apa? Kita berdebat, kita berdiskusi. Beliau bilang sangat mampu. Kalau mereka bilang nggak mampu, ya saya akan minta mereka nanti dalam diskusi. Kalau kalah saya suruh kuliah lagi, suruh sekolah lagi lah. Kalau perlu nggak usah jadi nyaloni lagi lah tahun depan kan gitu. Nggak pantas kalian jadi anggota DPR. Jadi gitu loh. Kenapa? Kalian digaji oleh APBD, kalian dikasih anggaran untuk kunker, untuk melungker, untuk apa itu semua. Mobil semua, sopir semua dikasih anggaran. Tapi apa kerjamu hari ini sudah 1,5 tahun, produkmu apa? Ya, silakan tanya warga Kota Kediri ini semua. Sama dengan ini gitu loh. Gedung-gedungmu dewe, omah-omahmu dewe, masa gak tuh inisiasi dorong supaya wali kota menganggarkan 40 miliar setahun buat multi years. Dalam 3 tahun ke depan gedung DPRD ini menjadi baru. Duit jiwa legislasi enggak sih? Gitu loh. Marah kita berak marah. Kenapa? Kita biayai mereka, kita gaji mereka lewat APBD kita. Gitu loh. Jadi kalau diperlukan, kalau nggak mau kerja gini, mendingan nggak usah ada kungkar-kungkar, nggak ada jasmas, apalagi SPH itu. Intinya satu itu, kami menuntut rakyat, ya warga, kita kan terus bersuara aja ya. Gedung DPRD ini kenapa dibiarkan begini? Kabupaten Kediri loh, langsung itu malu-maluin APBD kita dengan pusaran perbandingan jumlah penduduknya dibanding Kabupaten Kediri. Kita itu 10 kali lipat lebih mampu. Belum CSR-nya. Belum CSR-nya, gudang garam, DPACT-nya gimana gitu. Masa nggak malu sih gedung gini udah alun-alun mangkrak. Tambahan ini gitu loh. Jadi teman-teman DPRD, saya akan menanyakan ini kepada seluruh masyarakat Kediri. Ketika panjenengan sebagai anggota dewan memperjuangkan kantor sendiri, rumah sendiri aja nggak mampu, gimana memperjuangkan masyarakat? Ya, makanya kemarin di pengadilan saya dengan tegas saya katakan, saya ilustrasikan Pak yang mulia, saya ibaratkan ya, mohon maaf kalau tersinggung, dewan kita itu ibarat kucing dapur, sedangkan yang diawasi lawannya ini singa. Jadi mendingan nggak usah ada dewan DPRD sekalipun. Jadi itu Mas Imam, saya jengkel apa, kita datang ke sini udah setahun ya, kok si mangkrak ini, dan saya lihat di area APBD kita, RKA kita, KUPA kita, nggak ada itu satupun
menganggarkan. Oke, kalau ini biayanya sampai 100 miliar lebih, buat multi-gas untuk 3 tahun. Ya, tahun pertama 50 miliar. Mampu loh Silpa kita besar itu. Ayo, anggota dewan, bangun, buktikan sampai itu layak untuk jadi anggota DPRD gitu loh. Dek Mas Brio, aku mau ngumpul bisa selentingan sama membahas masalah dewan-dewan mau lo. Ya. Wong kucing ambek singo terus neng pengadilan ki sama neng pengadilan bahas apa Pak? Oh, gitu. Oh. Ya makanya aku memang itu kerucut sih. Nah, iya, Kata anak peradilan ya wis jaga bawa tak buka. Ada kata-kata. Ya. Jadi gini. Saya hari ini mungkin sudah sidang yang ke-16 atau 17 kali itu sedang memperjuangkan sebuah gugatan terhadap keberadaan TPA Pojo. TPA ning omahe dhewe lho. Oh, TPA kuwi. Sampah kuwi lho. Oh, sampah. Sing kuwi didemo wong-wong sing Ya. masalah ngene-ngene. Organisasi. Iku kan tak gugat ning pengadilan masalahnya apa? Berulang kali kita berjuang lewat DPRD, lewat apa, rekomendasi ada supaya ada modernisasi. Jadi sampah sing wis ditumpuk hari ini 30 tahun iku dadi gunung kuwi telu. Kuwi kudune kan ditoto piye, apre gak mambu, apre gak ini gitu. Di koyo Medion jarene wingi wis ungkerne gede, soalnya belajar kok gede. Iku kan kudune diterapno. Ki supaya sampai gak mampu piye, produktif, menghasilkan buat Pemkot Kediri. Ya, itu kan harusnya dimodernisasi, ora ditumpuk ngene ae. Lah iki urung selesai, malah rencana bangun di sebelah meneh DPA 4 meneh. Ya kan tambah gunung meneh, kampung awake dhewe. Jadi piye? Makanya kita gugat dhisik. Kalau pemerintah kota belum bisa merehabilitasi, memodernisasi gunung sampah yang sudah ada ini, akan kita lawan terus. Apa sih kampungnya gelem jadi tempat sampah terus. Kudune mbok yo mikir ngono lho, duwe enek, kewenangan enek. Kan tinggal dia mengundang ahli-ahli persampahan yang sudah sukses, Banyumas ya toh, termasuk Medion wingi wonge sepeda ada orang ketangkep KPK kan ini. Kudune kan ndang diterapno Kota Kediri, beri jaminan ke masyarakat, ke kita bahwa insya Allah tahun ini, tahun depan sampah yang ada di sana akan menjadi manfaat besar buat warga. Bukan seperti sekarang masih jadi baru. Setelah itu kita dibuktikan dia menghadirkan modernisasi, silakan mau bangun lagi yang tempat baru lagi, dijamin tidak mengganggu, tidak memberatkan lingkungan kita. Makanya itu terus terang tak gugat lewat class action bersama warga pojok keberadaan sampah itu. Dan ini sidang udah mau masuk pemeriksaan setempat, jadi nanti majelis hakim akan melihat langsung TPA itu. Kita buktikan kalau dari segi aturan silakanlah seluruh anak-anak fakultas hukum, seluruh lawyer, seluruh dosen, dekan, bahkan rektor ya, yang ada di universitas di seluruh Kediri, pelajari itu aturannya tentang jarak, volume, pemukiman dengan itu seperti apa, itu sudah benar belum dilakukan oleh pemerintah kota. Oke, memang itu dosa-dosa wali kota sebelumnya ya, meletakkan sampah di situ, numpuk di situ, mulai dari Maskut ya, mulai Sultan Samsul, Abu Bakar 10 tahun. Abu Bakar tidak menjadikan prioritas modernisasi sampah karena waktu itu masih euforia, dia masih tertekan tentang janji kampanye yang direalisasikan, namanya Prodamas. Lah ini Prodamas gak ono. Gak ada program sama sekali nih. Gak ada program apa, seragam yang pangkat kuku dewe. Sekolah yang bayar komite, bayar iki. Masa modernisasi apa gak ada gitu loh. Itu duit rakyat gitu loh, gunakan untuk kepentingan rakyat. Wargamu pojok ini saya berdino ngambil sampah. Punyalah nurani. Cita-cita kita awal ngusung bareng-bareng. Saya menyeberang dari Abu Bakar ke wali kota sekarang itu ya salah satunya. Kenapa? Tidak meneruskan Prodamas. Sehingga menurut saya ketika Prodamas gak diteruskan, itu ada 100 sekian miliar uang yang bisa digunakan lain. Bisa dalam 1 tahun itu 40 sampai 50 miliar membeli mesin-mesin untuk modernisasi sampah dan sisanya untuk menggratiskan pendidikan. Tapi faktanya ini wis ngrasakno kabeh anakmu sekolah bayar ora? Bayar. Gatel apa wingi ya bayar 2,5 juta. Keponakanku di sekolah negeri SMA, SMK untuk seragam 2 juta berapa gitu. Anakku kuwi 2,5 juta. Gak cocok to. Negeri itu. Wis 10 tahun Abu Bakar atau bayar seragam, bayar iki wis gatel aku melu dosa aku. Wis ngono ae. Iki masalah sing ning pengadilan, jadi hari ini
saya kabarkan ke seluruh warga bahwa hari ini kita sedang melakukan gugatan dan berproses di pengadilan Kota Kediri ya. Dan ini sudah memasuki masa-masa krusial karena akan ada melakukan pemeriksaan setempat atau cek lokasi. Ya silakan. Intinya satu saya sudah sampaikan, kalau gugatan ini saya kembalikan ke majelis, silakan nurani digunakan. Faktanya begini, buktinya ini. Kalau mau mutus silakan, itu hanya pada sih. Masyarakat akan menilai kamu dan kami nggak akan terus tinggal diam, Mam. Iya, terus. Iya. Kalau sampai TPA yang 3 ini, 1, 2, 3 ini belum diselesaikan atau dimodernisasi, bangun lagi, tak gugat lagi itu. Gak peduli, kalau perlu saya kerahkan warga untuk demo menolak itu. Itu aja, sama siap toh, sama negara jalan yang kono, pokok Ya. masyarakat pada bodoh. Ya, saya mau tanya ke Pak Kamel Pak, sebagai aktivis yang terpengaruh di Kota Kediri. Saya melihat di medsos juga, itu bagaimana Kota Kediri ini ada kemajuan apa kemunduran, Mas? Karena di medsos juga ramai juga. Sebenarnya itu sebuah pertanyaan yang sudah ada jawabannya. Katel kok. Cuman cangkeme ada sing wani ngomong. Aku ning warung, ning di bowo kowe iki besarin dino 3 gon, petang gon pendak iso terop iki ngomong gatel gara-gara sampean Mas Tio. Wingi sekolah gratis gak bayar. Wingi cukup go KTP nang rumah sakit gara-gara sampean kuwi. Kuwi akhirnya saiki susah kabeh. Sekolah bayar. Berobat ayo dungakne puskesmas sik. Gue ngerti gatel. Lho saya kira laku apa? Lah sampean yang dukung dhisik dhewe. Sampean iki begitu dadi piye ngene iki? Nah, di situ. Itu sebenarnya pertanyaannya nggak perlu dijawab, udah ada jawabannya. Takon warung-warung kuwi nek jujur, Kediri tambah maju tambah mundur. Ya kalau kita mau jujur ya, sepurane saya nggak ini ya. Intinya mundur. Mundurnya ki mbok mapane kan macam-macam wong-wong sasang ngomong mapan Melayu, mapan turu, mapan ini terserah masyarakat senilai bukan saya. Nah aku lagi Pak Ido terus nggak percaya moro ning dinas-dinas ngomong nih. Aku mesti disekat balik. Nggak percaya wong dewan barang malih. Aku tak cemplung di sumur. Gatel. Intinya seperti itu. Tapi hari ini ya oke lah. Saya sebagai tanggung jawab moral. Saya ikut bersalah lah. Mari, ya saya akan kritik terus wali kota. Kan kita dukung kalau wali kota ini benar. Termasuk umpama mempertahankan aset. Ya toh yang direbut orang atau so kita bantu wali kota. Bahkan saya akan siap perang di depan kan gitu loh. Kan sekarang kita dengar nih ada aset pemerintah kota yang katanya dirampas, termasuk yang pembebasan tol. Nah, kalau kita disambati, kita tahu kita akan bela Pemkot Kediri karena itu aset warga Kota Kediri yang harus kita bantu. Kita harus fair. Kalau memang kurang pas, ya kita dorong. Ya intinya satu PR-nya. Kalau dikatakan maju nih, iya aku ora gina, aku arepe ngomong, aku disekat wong-wong. Aku dikira wis disangoni, aku dikira aku wis entuk jabatan. Nah, aku wis gak mikir ngono-ngono kuwi. Intine satu. Dalam banyak hal ya, berarti tidak semua. Kota Kediri mengalami kemunduran. Nah, ngono lho. Ya. Tapi ya ini bisa salah pendapat saya, kembali lagi sebagai masyarakat, sebagai pemegang kedaulatan. Ya kita berhak menilai kayak gitu. Bahkan aku kadang ngisin ngomong tambah dhewe sing salah. Wong urung pengawas cekno akhire wiri tok ngono. Asu. Rame Mas di medsos, di warung-warung tuh. Masyarakat itu sahabat, istilahnya sahabat wis. Dalam keadaan segini ya toh, ekonomi sulit. Itu seharusnya pemerintah atau dewan itu bisa mengharap uluran tangan dari pemerintah, dari dewan itu ke masyarakat. Ya ini. Harapan masyarakat gitu Mas. Ini yang saya buat video atau podcast apa semacam kayak postingan saya terakhir. Di situ seharusnya teman-teman dewan 30 orang ini berstatus wali kota itu membuat improvisasi tentang anggaran itu supaya bisa nyampe ke masyarakat. Salah satunya adalah bagaimana ekonomi sampai ini mau bergerak ketika APBD panjenengan, uang rakyat panjenengan ini tidak mampu berkreasi memberikan stimulan. Stimulan itu macam-macam, bisa berupa hibah, bisa berupa proyek-proyek infrastruktur, proyek-proyek dengan daya serap tenaga kerja yang besar seperti Prodamas. Gak usah malu lah, ya. Kalau emang harus mengadopsi
program lama yang memang bagus, adopsi saja gitu loh. Pak Prabowo pun nggak pernah malu kok untuk teriak dimanapun hidup Jokowi kan gitu kan. Ngapain gitu loh kita mesti gengsi, ego. Ya sudahlah, gerakkan sama proyek padat karya, STMNG seperti Roda Emas. Oke, ganti namanya sekarang program merata gitu lah. Buktikan, itu saya yakin konsepnya juga mungkin sama dengan Roda Emas, bentuk pokmas. Kan wali kota nggak bertanggung jawab ketika sudah ada NPHD atau itu. Dewannya yang ngono, dewannya kan juga pasti butuh toh. Konstituennya. Berjuanglah, membuat improve. Kalau jasmasnya dia nggak beratas nama dewan, gunakan nama dinas, nama OPD, nama apa. Dewan cuma mendampingi karena emang peran dewan adalah pengawasan. Itu loh. Sehingga sekali lagi teman-teman DPRD, ayolah bangun. Jangan peteng kayak gedung iki gitu loh. Kalian ini manusia yang bertumbuh. Bertumbuhlah kecerdasanmu, bertumbuhlah kreativitasmu, dan bertumbuhlah integritasmu. Kalian hadir, kalian menikmati fasilitas sebagai pejabat. Ya, itu menggunakan uang rakyat yang diambil semuanya dari pajak. Ya, kowe iki berarti sesuk ki mekar urung tok bayar. Sekolah anakmu urung karo jajan, pajak iki bangga ditagih ning awak. Hari ini marilah, ayo warga Kota Kediri beranilah berteriak. Jangan dipendam. Sing dipendem wong mati tok. Sing pantes dipendam. Berteriaklah kalau sesuatu itu kurang. Hari ini saya menghimbau, ayo kalau menemukan dugaan macam-macam penyelewengan di sekolah, baik itu suap menyuap maupun dugaan yang lain, lapor ke kami, kita bergerak bareng. Kita akan dampingi sampean. Itu loh Mas Imam. Jadi sekali lagi saya minta maaf kepada seluruh warga Kota Kediri kalau saya dianggap menjadi bagian dari kejadian hari ini. Saya akui saya salah langkah dalam banyak hal. Saya manusia biasa. Jadi terus saya kembalikan juga kepada penyelenggara negara. Gak usahlah semuanya merasa paling benar, paling suci. Hanya malaikat yang gak layak dikritik. Kalian manusia, apalagi sampai punya jabatan pakai uang rakyat, kalian harus siap dikritik. Ya. Terima kasih Pak Beliau. Semoga wali kota dan seluruh dewan yang jumlahnya ada 30 mendengar kedepannya untuk turun ke bawah membantu masyarakat yang sekarang dalam keadaan kesulitan ekonomi untuk sekolah, pembiayaannya tolong diperhatikan dan dibantu. Sekian, terima kasih dari saya Mas Beliau. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Alam waras saroja Saroja ada di mana-mana.